Oke. Kami ini bisa dengar suara saya ya? Adik-adik sekalian ya? Bisa, Kak. Bisa. Aman. Oke. Oke, videonya oke aman ya. Baik, Kak David sekarang akan memulai kelas Alive Bible-nya, dan Kak David akan mohon izin untuk share screen. Kalau host boleh Kamindi ya. Oke. Kalau host boleh izinkan saya share screen dari laptop. Kak David sudah Yes. aku jadikan co-host. Oh, sudah jadi host ya. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Oke, adik-adik sekalian, kita tahu bahwa Alkitab adalah buku yang bisa dibilang paling sering kita baca. Harapannya seperti itu. Kak David juga berharap bagi diri Kak David sendiri, Alkitab menjadi buku yang paling sering dibaca. Tetapi seringkali dalam prakteknya, kita menemukan titik jenuh. Nah, siapa yang di sini nggak bosan baca Alkitab? Nah, semoga enggak ya, karena Kak David percaya bahwa kita di sini akan menemukan cara menarik atau cara terbaik agar kita dapat mengerti dan membaca Alkitab dengan sukacita. Jadi, kepahaman pada sore hari ini yang sudah kita ketahui berjudul Life Bible atau Alkitab Hidup. Jadi Kak David terjemahkan sebagai Alkitab Hidup. Dan ini adalah bagian dari kepahaman kelas Kampore kita sepanjang I Kampore Fearless 16-20 Juni 2020. Apa itu Alkitab? Mungkin ada yang mau menjawab? Dari salah satu Pathfinder, silakan. Ada yang mau unmute? Boleh, jangan malu-malu. Siapa saja yang Kak David bisa dengar, langsung dijawab. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah firman Allah. Oke. Firman Allah dan Alkitab, kalau kita bisa gabungkan dengan hati pikiran kita, maka menjadi cinta terbaik kita. Cinta terbaik manusia. Mungkin ada yang boleh membuka Mazmur 119 ayatnya yang ke-47. Ada yang boleh membukanya bagi kita? Mazmur pasal 119 ayat 47. Sudah ada? Oke. Coba ya, Kak David. Mungkin Kak David yang bisa dengar.
Mazmur 119 ayat 47, aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Halo, Kak David. Cek, oke. Oke. Kak Mili, yang satu lagi. Oh, oke, sorry. Oke, thank you. Baik, terima kasih untuk Rania yang tadi sudah membacanya bagi kita. Terima kasih juga Kak Mindi. Maaf tadi mungkin ada technical error, jadi Kak David lanjutkan lagi ya. Tadi seperti yang Mazmur 119 ayat 47 katakan, Alkitab cinta terbaik kita. Jadi ini yang Kak David mau tekankan bagi adik-adik dan kita semua, bahwa Alkitab tidak hanya menjadi buku seperti buku cetak atau hanya kumpulan tulisan saja, tetapi Alkitab itu cinta terbaik kita. Alkitab juga dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 yaitu inspirasi terkini kita. Jadi kadang-kadang kalau kita dengar lagu atau mungkin kita juga mendengar sesuatu, kita terinspirasi. Tapi Alkitab saat kita membaca dan kemudian kita mendengar suara Tuhan, kita dapat terinspirasi. Dan yang ketiga adalah Alkitab merupakan pedang bermata dua kita. Ini mungkin tidak seperti pedang yang ada di peperangan ya, atau yang ada di film-film yang saling berlawanan gitu, bermain pedang, adu pedang. Tidak, tetapi pedang bermata dua ini yaitu pedang roh. Ketika kita bergumul dengan Tuhan, ketika kita melawan kekuatan jahat, kekuatan iblis, maka Alkitab menjadi pedang kita. Sama seperti apa yang ada di logo Pathfinder kita, pedang roh. Jadi firman Allah adalah pedang bermata dua kita yang dapat mengubah kehidupan kita. Bahkan juga dapat membuat kita menjadi lebih baik karena kita adalah manusia yang sebelumnya masih berdosa. Dan kakak mau bacakan Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. Di sini sangat indah dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi bukan sebagai cara untuk membunuh secara fisik, tetapi bagaimana kita dapat membedakan pikiran yang baik dan pikiran yang tidak baik. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi, adik-adik, firman Tuhan itu, Alkitab yang hidup, itu adalah pedang bermata dua yang bisa membuat kita menjadi anak-anak bertanggung jawab. Lalu kenapa Alkitab? Mengapa Alkitab? Karena hanya satu hal yang Kak David mau fokuskan di sini. Alkitab merupakan hal yang sungguh kita dambakan.
Jadi seperti orang tua yang kita sangat kasihi, oh saya mendambakan bersama dengan orang tua saya. Oh seperti makanan yang saya sukai, saya akan makan, saya mendambakan juga Alkitab. Bahkan tidak hanya dibandingkan dengan hal-hal itu, tetapi kita memiliki satu kedambaan, satu hal yang sukacita ketika kita membaca Alkitab. Nah, namun permasalahannya, bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab hidup? Dan bagaimana caranya memahami pelajaran-pelajaran penting di Alkitab lewat metode-metode yang menarik. Nah, sayangnya kita saat ini terpisah antara jarak dan waktu. Kalau misalnya Kak David bisa bersama-sama adik-adik sekalian secara langsung, kita mungkin bisa beraktivitas atau berinteraksi lebih dekat, lebih langsung. Karena ada 3 cara. Yang pertama, seperti ini, presentasi digital atau a digital presentation. Dan yang kedua, a role playing. Contoh-contoh bagaimana Bible atau Alkitab menjadi hidup. Dan kemudian yang ketiga, yaitu a real life, penghidupan langsung. Jadi, kalau misalnya kita bisa ketemu, kita bisa berperan di dalam salah satu cerita Alkitab. Tetapi karena kita hanya terbatas antara Zoom atau di online meeting ini, maka Kak David akan menunjukkan yang pertama dengan dipadukan atau diolah dengan pertunjukan peran secara online atau secara digital ya. Jadi Kak David akan mengambil sebuah contoh di Alkitab, sebuah cerita yang banyak sekali kita dengar, yang banyak sekali kita tahu. Tetapi seringkali kita membaca Alkitabnya suntuk. Ketika baca, aduh, sudah deh. Aduh, kayaknya nggak ngerti deh. Aduh, tulisannya kecil. Aduh, kok kayak nggak ngerti ya. Nah, ini ada satu contoh yang Kak David mau share ke adik-adik sekalian. Dan sebelum ke contoh Alkitab yang Kak David mau ceritakan, Kak David memiliki sebuah video. Dan video ini akan menceritakan atau menggambarkan bagaimana Roh Kudus Tuhan, salah satu cerita tapi lebih kepada konsep di mana Roh Tuhan itu berada di antara kita. Dan dari sini kita kemudian bisa mengerti bagaimana Tuhan memiliki pelajaran yang penting bagi kita. Dan harapannya setelah kita belajar dari pelajaran ini, meskipun hanya 1 jam ya adik-adik, tapi kita bisa mengerti bahwa sebenarnya Tuhan mau kita menjadi tertarik dan mendambakan membaca Alkitab. Tidak hanya dari orang tua saja, tetapi dari mana saja, karena Alkitab adalah kebenaran kita. Dan Kak David mau putarkan ini untuk kita saksikan bersama-sama. Ini mengenai Roh Kudus yang dulu pada zaman penciptaan sudah ada, dan bahkan sampai sekarang dia masih ada. Di kelas sebelah, Kak Handi sedang mengajar tentang YouTube, tapi Kak David tidak mau kalah. Jadi kita akan saksikan juga lewat YouTube, tetapi mengenai Bible Alive. Oke? Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibrani-nya adalah ruach. Ruach? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi, apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa?
Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke, Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam, itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruach. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Oke, terima kasih Kak Mindy. Baik, adik-adik, itu adalah contoh bagaimana Alkitab kemudian menjadi hidup. Tidak hanya secara langsung, tapi secara digital juga. Dan ini menggambarkan kepada kita bagaimana Alkitab itu bisa diceritakan, bisa dihidupkan,
bisa lebih menarik dari apa yang sebenarnya kita lihat dari huruf-huruf atau kata-kata di Alkitab. Sekarang Kak David ingin memberikan contoh yang lain lagi selain dari video yang tadi sudah kita lihat. Kita tahu tadi dari cerita tentang Roh Kudus, bagaimana Tuhan bekerja melalui Yusuf, melalui orang-orang yang juga begitu dipengaruhi oleh Tuhan lewat kuasa ajaibnya, dan juga kita pada saat ini. Sekarang Kak David ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi setelah zaman Yusuf, setelah zaman bangsa Israel dituntun Tuhan. Dan ini terjadi di sebuah kerajaan Babylon, dan kemudian di kerajaan Media Persia. Pada satu hari, kisah ini terdapat dalam Daniel pasalnya yang ke-6. Kisah Daniel di Gua Singa. Daniel, Raja Darius, mereka yang tukang bully, nah ini dia nih, tukang bully nih, dan juga singa-singa. Pertarungan dimulai ketika dunia yang besar menjadi sebuah arena di mana Tuhan dan setan bertarung di sana. Arena yang besar ini kemudian menjadi tempat di mana Daniel juga bertarung di dalamnya. Alkisah, Darius, orang Media, menjadi raja berumur 62 tahun. Lalu Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja untuk mewakili dia di seluruh kerajaan. Lalu Daniel diangkat menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi agar para wakil-wakil raja harus bertanggung jawab kepada raja melalui mereka. Tapi para 2 pejabat tinggi lainnya dan para wakil raja itu membenci Daniel karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja ingin Daniel menggantikannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu ingin mencari-cari kesalahan Daniel dalam segala hal. Tapi mereka tidak mendapatkannya sebab ia setia dan tidak lalai. Mereka akhirnya berpikir kalau celah kesalahan Daniel ialah hal ibadah kepada Allahnya yang asing di kerajaan ini. Lalu para pejabat tinggi dan para wakil raja itu bergegas menghadap sang raja serta berkata, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Lalu Raja Darius membuat surat perintah larangan untuk seluruh bangsa bahwa tidak ada yang boleh menyembah Allah lain selain dirinya. Ketika Daniel tahu perintah itu, Daniel berdoa dan memuji Allah 3 kali sehari dengan menghadap ke arah Yerusalem, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang jahat yang bersekongkol itu tahu dan melaporkannya kepada raja. Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dia berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari." Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Karena raja mendengar itu, maka raja sedih, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, serta berusaha untuk menolongnya dari gua singa. Raja berkata kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau dari gua singa itu." Lalu raja menutup rapat dan mencap batu gua itu dengan cincin meterainya.
Lalu raja pergi ke istananya dan berpuasa semalam-malaman. Ia tidak dapat tidur. Ia sangat sedih karena orang yang dikasihinya harus berada di gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah raja dengan suara yang sayu kepada Daniel. Daniel, apakah Allahmu melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel berkata kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu." Walaupun para musuh yang suka membuli dan juga ingin berniat jahat kepadanya, mengejek raja dan juga Daniel, namun Daniel dilepaskan oleh Tuhan, dan Allah Daniel telah mengutusnya untuk menyelamatkan dia dari mulut-mulut singa itu. Daniel berkata, Tuhan telah menutup mulut-mulut singa itu, dan di hadapanmu raja, aku tidak bersalah. Lalu raja sangat bersukacita dan ia memberi perintah supaya Daniel dikeluarkan dari dalam gua itu. Dan memang tidak terdapat luka apa-apa padanya. Maka raja memberi perintah untuk melempar orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa beserta keluarga mereka. Lalu Raja Darius berkata, "Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Persia itu. Baik, adik-adik, itulah dia cerita yang berada di Daniel pasalnya yang ke-6. Dan dua cerita tersebut menggambarkan kepada kita betapa Tuhan adalah pelindung kita. Dan dalam Matius 5 ayat 14-16 bahkan dikatakan bahwa kita menjadi kota yang berada di atas gunung. Karena kota yang di atas gunung memiliki terang, dan kita memantulkan terang yang berasal dari Tuhan. Dan juga Tuhan adalah batu karang kita. Itulah yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 24-27. Dan ketika kita berada kokoh di atas gunung Allah, di atas batu karang tersebut, maka kita akan menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Mazmur 119 ayat 105 jelas dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan itu juga yang membuat kita dapat menghidupkan terang yang hidup itu. Adik-adik, tidak hanya Alkitab bisa kita mengerti lebih baik dari cerita Daniel, dari cerita Roh Kudus juga, tetapi dari kehidupan kita secara langsung. Kak David memiliki video terakhir untuk kita dapat saksikan pada kesempatan kali ini, dan ini adalah lagu yang sering kita dengarkan atau sering kita nyanyikan. Lagu ini dalam bahasa Inggris berjudul Read Your Bible, Pray Every Day. Dan apa yang terjadi ketika kita berdoa dan membaca Alkitab sehari-hari atau setiap hari, kita akan bertumbuh. Tetapi jika kita tidak melakukannya, maka apa yang terjadi? Kita tidak dapat bertumbuh. Sama-sama. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Don't read your Bible, don't pray every day. Don't pray every day, don't pray every day. Don't read your Bible, don't pray every day, and you'll shrink, shrink, shrink. And you'll shrink, shrink, shrink. And you'll shrink, shrink, shrink.
Don't read your Bible, don't pray every day, and you'll shrink, shrink, shrink. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, 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 and you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Adik-adik, kalau kita membaca firman Tuhan, menghidupkannya, kita dapat grow, kita dapat bertumbuh, berkembang. Tapi kalau kita tidak, dan jangan kita membaca Alkitab, kalau kita mau untuk tidak bertumbuh, dan semakin tidak bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan menjadi terang bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan Kakak harap pelajaran pada saat ini membuat kita semakin giat lagi dalam membaca Alkitab, khususnya saat kita akan selalu menghidupkan Alkitab. Lewat drama, lewat video digital bahkan, atau lewat kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih banyak Kak David karena sudah membagikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Oke, sekarang kita masih punya waktu 10 menit untuk diskusi tanya-jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, Kakak persilahkan, tetapi sebelum bertanya, kalian bisa raise hand dulu ya. Setelah nanti raise hand, baru Kakak unmute, dan dipersilahkan untuk bertanya. Dipersilahkan. Jangan malu-malu adik-adik. Oh oke, ada Kak Semi nih, Kak Mindi, dari Alemba. Oke, boleh ya. Silakan, Kak Semi. Bang David Zebedeus, Bang MG, Anda bisa mendengar saya dan Kakak Mindi? Ya. Bisa. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, berarti selama ini saya kan sering mendengar roh, dan ternyata arti dari roh itu dari bahasa, dari kata ruah ya. Berarti itu dari bahasa mana kalau boleh tahu? Saya sering lihat khotbah atau dengar khotbah kalau roh itu ruah. Itu dari bahasa mana kalau boleh tahu? Terima kasih. Oke. Jadi kalau bahasa Ibrani dari Roh Kudus atau roh itu sendiri yaitu ruah. Dan ruah itu memiliki kekuatan, energi yang tadi sudah disampaikan, dan roh itu memang melayang-layang sama seperti bahasa yang dipakai yaitu ruah atau bahasa Ibrani-nya. Oh, bahasa Ibrani. Kalau dan sebelumnya saya mau bilang, mohon maaf kalau saya terlambat hadir, Master Kak David. Saya tadi ketiduran soalnya, saya mandi dulu dan segala macam. Sekian dan terima kasih. Sama-sama, Tuhan berkati. Oke, ada lagi mungkin Kak Mindi, adik-adik sekalian? Ya, mungkin ada lagi yang lainnya, jangan malu-malu. Yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan. Mumpung ada Kak David di sini. Iya. Mungkin Kak David boleh tambahkan ya, sebelum adik-adik nanti ada yang mau bertanya ya, Kak Mindi ya. Untuk Alkitab, seringkali kita membedakan antara mana yang fisik, mana yang digital. Menurut Kak David pribadi,
bentuk dari Alkitab sendiri itu tidak menjadi hal yang utama. Tetapi bagaimana konten dan juga materi dari Alkitab itu bisa dimengerti dengan baik. Karena banyak orang yang tidak berkesempatan untuk memiliki Alkitab secara fisik, namun kemudian dia dapat memanfaatkan yang elektronik. Ada yang kemudian tidak dapat memanfaatkan elektronik, tapi kemudian dia menggunakan Alkitab fisik. Yang terpenting adalah how the Bible is alive. Bagaimana Alkitab itu hidup. Dan harapannya Alkitab yang semata-mata buku itu bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak menjadi masalah elektronik atau fisik, buku seperti ini tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana ini bisa dihidupkan. Karena kalau hanya sebatas buku, orang bisa membaca tetapi tidak menghidupkan. Dan tadi Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, mari kita menjadi orang yang menghidupkan kehidupan sesuai firman Tuhan. Ada lagi mungkin yang belum jelas atau yang mau ditambahkan dari adik-adik atau kakak-kakak Master Guide yang berada di sini? Mumpung kita lagi Kampore, jadi jarang-jarang kita ketemu nih. Atau semua sudah jelas? Oke, ada yang mau bertanya nih. Dia dari Jamrut. Oke. Dia chat pribadi nih Kak Mindy. Oke. Dari Wilson Raja Guguk ya. Oke, kalau Wilson ada pertanyaan, boleh, silakan. Ditunggu pertanyaannya, kita masih ada waktu. Oh ya, betul. Boleh raise hand kah? Wilson? Kak Wilson? Biar saya unmute. Oke, sambil kita menunggu Kak Wilson, ada pertanyaan nih, Kak David. Ya, silakan Kak Mindy. Dari Vina Deborah. Untuk memberitahukan mengenai Yesus dari semua media yang ada bisa dilakukan mana yang paling mudah untuk semua kalangan, atau kalau kita berkreasi media kertas seperti wayang, gambar, dan lain-lain. Oke, boleh Kak David. Oke, untuk semua kalangan, tentu yang paling efektif atau yang paling bisa digunakan secara cepat, mudah, yaitu dengan metode berkhotbah salah satunya. Karena memang berkhotbah adalah cara bagaimana kita membagikan firman Tuhan dengan cepat, tetapi berkhotbah saja tidak cukup. Kehidupan sehari-hari kita itulah kemudian yang menjadi hal yang paling penting. Selain itu, ada juga wayang. Tadi Kak David dulu berkesempatan waktu sama-sama dengan Kak Mindy ya, di gereja kita di Pine Tree Ciamplas, Bandung. Kami pernah waktu itu juga mengadakan seperti mime puppet ya, atau wayang, lalu kemudian menggunakan cerita-cerita Alkitab agar tidak bosan, tetapi kemudian itu dibuat lively, alive, menjadi menarik, menjadi hidup, sehingga pelajarannya dapat ditangkap. Karena semua metode tidak menjadi masalah, dan Tuhan pun tentu akan begitu bahagia ketika anak-anak Tuhan menggunakan Alkitab menjadi sarana yang penting. Tetapi jangan lupa bahwa kita jangan mengurangi esensi atau dasar cerita dari Alkitab itu. Karena sekarang sudah dibombardir nih, atau sudah kita ini sudah dikelilingi oleh teknologi. Banyak sekali pengaruh-pengaruh yang kemudian membuat kita menjadi sulit untuk membaca Alkitab atau membagikan firman Tuhan itu dengan baik. Karena kalau dengan YouTube, Facebook, atau sosial-sosial media lainnya, media-media sosial lainnya, maka kemudian kita harus mencari cara lebih baik lagi dengan hal-hal yang kreatif dan efektif.
agar pesannya tetap disampaikan. Seperti tadi Tuhan sebagai raja di arena permainan kehidupan Daniel, lalu kemudian Roh Kudus yang menjadi penggerak kita, menjadi energi bagi kita. Itu adalah contoh-contoh poin-poin dari pesan yang kita bisa saksikan atau kita bisa mengerti dari Alkitab. Itu dia tadi pertanyaannya. Oke, Kak David. Kak David, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Yes. Tapi tiba-tiba banyak banget nih yang nanya. Iya nih. Oke. Kak David bisa baca juga kah? Atau hanya aku aja ini, Kak? Kayaknya kami aja ya baca. Aku aja ya. Oke, kita Aman, coba dibacakan. ambil dari pertanyaan Sarah Rosalinda Silalahi. Kak, bagaimana dengan bahasa roh ketika ibadah, kemudian ada yang tiba-tiba berbicara menggunakan bahasa roh? Itu sebenarnya apa yang sedang terjadi? Makasih, Kak. Oke. Kak David sendiri belum pernah mendengar kasus bahasa roh atau peristiwa yang pernah terjadi di gereja Advent tentang bahasa roh. Mungkin ada saudara-saudara kita yang pernah mengalaminya. Tapi Kak David pribadi sendiri belum pernah. Namun karunia bahasa roh itu tidak akan menjadi satu manfaat atau berkat jika tidak ada yang bisa menafsirkannya. Dan itu yang Alkitab sampaikan juga, bahwa bahasa roh bisa terjadi, tetapi kemudian manfaatnya akan lebih baik jika ada yang dapat menafsirkannya. Lalu apa yang terjadi? Bisa saja itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, atau bisa saja itu juga perasaan atau energi yang mungkin meluap-meluap. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita adalah dengan merujuk atau melihat kembali Alkitab. Karena Tuhan tidak pernah juga menunjukkan kepada kita sesuatu hal yang bertentangan dengan Alkitab. Jika kita mau, saya ingin membeli barang mahal itu, dan saya rasa bahwa Roh Kudus menggerakkan saya. Tetapi barang mahal itu kemudian membuat ekonomi keluarga atau uang kita sendiri menjadi tidak cukup lagi. Akhirnya bertentangan dengan prinsip besarnya, dan kita kemudian merugikan, tidak lagi memuaskan diri saja. Jadi itu yang perlu berhati-hati, karena ketika kita berdoa adik-adik, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak hanya berbicara, tetapi kita juga mendengar suara Tuhan. Itu yang penting. Oke, kita boleh masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Kak? Yes. Ada banyak sekali orang-orang yang bertanya, gimana sih, Kak, caranya kita mempelajari Alkitab supaya, maksudnya gimana cara kita mempelajari Alkitab supaya saat kita mempelajari Alkitab itu kita tidak bosan? Apakah ada trik-trik tersendiri kah, atau bagaimana? Boleh, Kak David. Oke. Tentu membaca Alkitab, kami ini dan semuanya, kita ini berbeda-beda cara pandang dan juga pemikirannya. Adik-adik tentu berbeda membaca Alkitab, mendapat pelajaran dari Alkitab itu berbeda dengan orang-orang tua kita. Dan kreativitas kita dalam membaca Alkitab tentu berbeda dengan orang tua. Jadi Kak David tadi seperti contoh dalam menceritakan kisah Daniel, itu tidak semua Kak David baca dalam paragraf atau perikop kisah Daniel di pasal 6. Tetapi Kak David ambil intisarinya, jadi kita tahu dari perikop kita sudah terbantu, tetapi kemudian kita bisa melihat intisari, inti dari apa yang Tuhan mau, sehingga itu melatih kita untuk merangkumkan isi Alkitab. Jadi Kak David rindu kita semua bisa menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi seringkali kita lupa bahwa selain menghafal ayat Alkitab, kita perlu juga mengerti ayat-ayat Alkitab. Dan dari situ kita kemudian mengambil pelajaran, mengambil prinsip. Oh, dari kisah Daniel pasal 6, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tidak tentang singa-singanya saja, tidak tentang orang-orang jahat saja, tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi ambil intisarinya dan tipsnya kita perlu untuk mengaplikasikannya. Supaya kita tidak cepat ngantuk kalau kita membaca Alkitab dan kita bisa mengerti lebih baik. Oke. Kak David, ini Kak Wilson sudah raise hand. Boleh ya? Oke, silakan Kak Wilson. Oke, silakan Kak Wilson. Baik, terima kasih kami ini dan Kak David atas kesempatan yang diberikan. Ada tiga pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah banyak orang mengatakan atau bahkan kita sebut saja denominasi mengatakan bahwa Alkitab kita ini sudah diubah dari bahasa aslinya. Jadi kalau kita ketahui juga kan ada berbagai gereja yang punya kitabnya sendiri. Nah, apakah hal itu betul? Dan yang pertanyaan kedua, apa itu Deuteronomika? Atau kalau saya dengar katanya itu adalah Alkitab tambahan yang di luar dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan yang kedua ini dari kesaksian dari hidup saya. Jadi saya pernah menginjil kepada teman saya begitu mengenai makanan haram dan halal. Nah, tapi mereka katakan bahwa Allah sudah mengatakan bahwa semua makanan adalah halal. Dan mereka tunjukkan di dalam Markus 7 ayat 19, dikatakan karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, jadi ayat ini apakah salah atau mungkin kita yang mensalah tafsirkannya? Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wilson ya dari Jemaat Jamrut. Pertanyaan pertama tentang Alkitab terjemahan lain ya. Terjemahan lain dari denominasi lain atau bahasa yang digunakan berbeda. Terjemahan Alkitab itu tidak menjadi masalah. Karena terjemahan yang paling relevan adalah terjemahan yang paling dekat dengan bahasa ibu kita. Jadi kita bersyukur Lembaga Alkitab Indonesia bisa meramu atau menerjemahkan maksud saya Alkitab yang kita sekarang baca. Nah, permasalahannya adalah setiap bahasa memiliki keterbatasan. Karena setiap bahasa memiliki kelemahan masing-masing dan juga dosa itu sendiri sejak dari zaman Menara Babel pada Kejadian 11, semua bahasa itu dikaburkan. Dan Tuhan melihat bahwa memang semua bahasa ini tidak bisa lagi hanya satu, tetapi harus dijadikan bermacam-macam. Jadi setiap bahasa memiliki kelemahan. Ada di dalam sebuah kata bahasa Inggris itu memiliki makna yang lebih daripada apa yang ada di bahasa Indonesia. Contoh kata love. I love you dan I love food itu berbeda maknanya ketika kita berbicara tentang aku cinta kamu atau aku cinta makanan. Itu sudah berbeda. Lalu kemudian setiap kata atau bahasa itu kemudian menjadi terjemahan yang penting sehingga kita bisa rujuk pada bahasa aslinya. Kami di jurusan kependetaan, Kak David sebagai pendeta muda secara khusus juga belajar tentang bahasa aslinya. Dan kita semua yang mau tertarik atau giat dalam membaca bahasa asli Alkitab itu bisa melakukannya, tetapi bahasa lain juga dapat menambah kekayaan dari makna terjemahan itu. Jadi itu untuk pertanyaan pertama, terjemahan tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana kita dapat mendapatkan makna dari setiap terjemahan yang ada. Yang kedua ya, Kak Wilson, tentang Deuteronomika. Deuteronomika itu adalah secara khusus bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di kepercayaan denominasi Gereja Katolik. Mereka memiliki porsi yang berbeda dengan kita dari Alkitab itu sendiri, karena mereka meninjau atau memikirkan bahwa bagian-bagian lain yang tidak kita miliki di Alkitab Protestan, itu perlu ditambah. Jadi ini adalah Alkitab Protestan tanpa Deuteronomika. Deuteronomika adalah Alkitab
tambahan atau Alkitab dengan tambahan kitab-kitab apokrifa sebenarnya. Nah, jadi apokrifa itu kemudian menjadi bukan berbahaya ya, tapi seperti tidak lagi mementingkan siapa yang menulisnya. Karena apokrifa dari banyak peneliti Alkitab tahu bahwa itu ditulis oleh orang-orang misterius. Dan kita sebagai kepercayaan Protestan lebih memilih untuk tidak memasukkannya dalam kanonisasi atau susunan Alkitab yang sekarang kita miliki. Itu tentang Deuteronomika. Yang terakhir ya, Kak Wilson, tentang haram dan halal. Markus 7 ayat 19 itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan juga oleh banyak orang, namun konteksnya bukan mengenai makanan haram dan halal. Tetapi Markus 7 ayat 19 khususnya sepanjang pasal 7, ayat 1 sampai 23 itu mengenai adat istiadat Yahudi, yaitu memakan makanan tanpa mencuci tangan dulu. Jadi Tuhan Yesus ingin menegur orang Yahudi bukan tentang makanan-makanan, khususnya orang Farisi, bukan tentang makanan haram atau halal, tetapi cara mencuci tangan atau cara membasuh tangan terlebih dahulu sebelum makan. Karena mereka menuduh murid-murid Yesus atau Yesus sendiri pun sebagai orang keji, orang najis karena mereka tidak mencuci tangan dulu sebelum makan. Nah, itu konteksnya, tetapi ayat 19 khususnya itu tidak berbicara tentang makanan haram dan halal. Kita jangan mengambil sepenggal ayat itu lalu menerjemahkannya atau menafsirkannya. Tapi kita harus lihat seluruh konteksnya, khususnya pada ayat 1-23, dan ayat 24 kita berbicara tentang seorang perempuan dari Sirofenisia. Dan ini adalah perempuan yang banyak orang dianggap sebagai perempuan najis. Dan itu bisa berkaitan dengan tuduhan dari orang-orang Farisi. Itu saja, semoga membantu Kak Wilson dan adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi di kesempatan mendatang ya, Kak Mindy. Mungkin waktu yang memisahkan kita sudah tidak ada lagi mungkin pertanyaan, atau kalau ada lagi pertanyaan nanti bisa kita tampung atau kita jawab pada chat pribadi atau di waktu selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak David. Oke, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk. Masih banyak ya? Mungkin nggak bisa kita jawab di sini, tapi mungkin nanti kita cari cara ya supaya gimana pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab. Nanti aku coba ini. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, Kak David. Oke, pertanyaan terakhir boleh. Pertanyaan yang terakhir dari Amanda Sitepu. Pertanyaannya adalah, Kak, ada nggak tips supaya kita nggak malu dalam mengabarkan Injil terlebih kepada orang yang di luar Advent? Terima kasih, Kak. Oke. Pertanyaannya bagus dan bisa kita aplikasikan dengan kehidupan kita. Pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga tadi begitu baik, begitu bagus. Kak David sangat senang dan kita bisa belajar bersama-sama. Ketika kita membagikan pekabaran kebenaran, kita jangan berpikir untuk membaptiskan orang yang kita mau bagikan kebenaran itu dulu. Karena masalah membaptis atau dibaptis itu adalah perkara Roh Kudus. Peran kita adalah menjadi perantara sebelum orang itu akan menerima kuasa Tuhan. Jadi kita berteman, membaur, akrab, dan ini tips bagi adik-adik sekalian yang khususnya juga bersekolah di sekolah non-Advent, di luar, atau bahkan yang jauh dari gereja Advent. Berkawanlah, berbaurlah, bersama-samalah dengan mereka, dan jangan dulu harap mereka akan dibaptis. Karena Yesus pun ketika dia berbaur dengan orang perempuan sundal contohnya, orang yang mungkin jahat di mata banyak orang, Yesus tidak pernah berpikir bahwa dia akan membaptis mereka, orang-orang seperti ini. Justru Yesus tidak pernah membaptis orang. Yohanes pembaptis yang membaptis Yesus. Tetapi masalah dia berubah atau menjadi Advent
menjadi seperti kita denominasi ini, maka itu adalah urusan Roh Kudus. Tapi tips utamanya, mari kita membaur, mari kita bersama dengannya, dengan orang yang kita temani, lalu kemudian kita menjadi mereka atau orang yang peduli dengan teman-teman kita, teman-teman yang berada di sekitar kita. Peduli dan kemudian memikirkan yang terbaik untuk mereka. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkat, tidak maksa, tapi menjadi berkat. Itu mungkin yang bisa Kak David bagikan. Oke, terima kasih banyak Kak David karena sudah mau membawakan dan membagikan materi yang sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, karena kelas kita hanya sampai jam 5 sore dan sekarang sudah lebih 5 menit, kita akan mengakhiri kelas kita, namun karena kita sudah awali dengan doa, kita akan akhiri kelas kita dengan doa. Saya boleh minta tolong Kak David untuk sekalian membawakan doa tutup kah? Oke, sure. Kita tutup dengan doa ya, Kak Mindy. Terima kasih banyak adik-adik sekali lagi, Kak David pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kasih-Mu yang telah mempertemukan kami di kesempatan kali ini, meskipun kami hanya bertemu singkat melalui Zoom online ini, dan melalui platform ini kami berbahagia juga ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami pelajaran yang menarik, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kami, itu semua berdasarkan dengan Alkitab yang telah Engkau berikan. Dan kami kiranya dapat menjadi anak-anak-Mu yang menghidupkan terang dari firman Allah ini. Sehingga ketika Engkau datang, kami didapati setia. Dan kami juga dapat menjadi terang yang hidup dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami semua, adik-adik Pathfinder yang telah hadir dan telah mengikuti kegiatan ini, khususnya sepanjang Aikampore. Tuhan kiranya berkati mereka di tempat mereka masing-masing. Dan kiranya mereka dapat menjadi terang, dapat menjadi surat firman yang hidup, nama Tuhan saja ini dipermuliakan. Pertemukanlah kami kembali di waktu yang mendatang, kiranya Tuhan saja yang bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Kak David, terima kasih Baik, banyak karena kami sudah join bersama-sama dengan kita. Oke, kita akhiri kelas kita sore hari ini, dan kita akan melanjutkan lagi acara Aikampore kita nanti jam 6 di Hope Channel. Kalian bisa langsung lihat live-nya langsung di Hope Channel. Oke, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati.